Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel RC Otomotif. Hari ini kita dapat Honda Vario 150 all. Di sini saya akan melakukan pergantian untuk asoblekernya karena sudah menyebabkan kebocoran di bagian soblekernya dan jedak-jeduk ataupun oleng. Itu disebabkan karena soblekernya sudah bocor. Kita lepaskan untuk bracket depan. Nah, kita pisahkan ya, cungkil sedikit apabila seret sampai keluar, sampai terlepas maksudnya. Kemudian untuk as roda depannya kita lepaskan menggunakan kunci 19 sok dan kunci ring 14. Di sini saya menggunakan KZL yang original. KZL mau KZL, KWN, KZR itu bisa sama. Nah, ini motornya ya, Vario 150 all. Kemudian kita lepaskan untuk bagian as sobleker, as halus soblekernya menggunakan kunci ring 14. Ada 2 buah baut. Dan yang satunya lagi juga sama. Kita ketuk dulu karena banyak kotoran. Kita lepaskan menggunakan alat tracker khusus ya, tracker sobleker. Mau pakai kunci L tambah tang buaya ditekan juga bisa, ada tekniknya, nanti juga saya akan mentutorialkan. Mau ditekan pakai obeng, pakai linggis, pakai pacul, pakai sekop itu bisa, yang penting terlepas untuk kancingannya. Nah, di sini sudah ada bintik-bintik cinta ya, tuh kan sudah ragud ataupun bared. Di situ bakal menyebabkan kebocoran. Bisa diakali sih, cuman di sini diganti saja pakai yang baru. Nah, untuk seal debunya kita lepaskan, congkel pakai obeng min. Kemudian untuk kancingannya atau sepinya sama juga kita lepaskan menggunakan obeng min. Kita cungkil sedikit. Di situ saudara saya sedang melakukan pembersihan di bagian per dan juga sulingan. Sediain saja ya wadah yang bersih, taruh di wadah yang bersih. Nah, kan lihat banyak sekali kotoran, banyak tanah. Nah, banyak sekali tuh kotoran, tanah tercampur oli. Jangan lupa untuk perakitan ada ring tebal ya di bagian tabung sobleker. Sini menggunakan yang original untuk seal as halu-halu, kemudian seal debunya semuanya pokoknya pakai yang original, nggak pakai yang lokal ataupun yang imitasi, karena nggak bakalan awet ataupun nggak bakalan enak. Nah, kita pasangkan ke tabungnya menggunakan bearing yang pas. Mau pakai kunci sok juga bisa. Nah, kita lumasi dulu ya pakai oli. Nah, kemudian pasangkan lagi untuk sealnya, gedor lagi menggunakan palu. Jangan pakai palu martil, nantinya bisa pecah untuk tabungnya. Digedornya juga pun jangan terlalu kencang ataupun terlalu keras, biasa saja. Aduh, maaf sedikit ngedehem. Nah, untuk asulingannya apabila terjadi kelonggaran di situnya kasih saja seal tip ataupun benang supaya sepan dan supaya tidak ada kebocoran, biar tidak jedak-jeduk. Di situ masih aman ya, masih sepan, belum longgar. Nah, udah mantap. Kemudian yang satunya lagi juga sama, kita masukkan asnya, kemudian kunci T. Mau kunci T10 8 pakai baut 10 juga didorong boleh, yang penting fungsi kunci itu mendorong supaya menahan baut supaya tidak ikut memutar. Jangan lupa untuk bautnya ada ring tembaga, jangan sampai lupa tidak terpasang. Kemudian olinya saya takar sesuai kebutuhan konsumen saja ya, menggunakan oli sok dan juga oli Vespa. Mantap, mau pakai oli Vespa juga boleh, mau pakai oli sok boleh, mau pakai oli khusus sobleker juga lebih mantap. Nah, kita kocok
tarik atas bawah, tarik atas bawah. Udah mantap, sambil dirasa-rasa. Pokoknya kalau udah mantap tinggal pasang. Kemudian sama yang satunya lagi, sama halnya seperti yang pertama. Nah, di sini saya mau melakukan perakitan, kemudian pasangkan untuk tutup asoblekernya menggunakan tracker biasa. Pokoknya nyantai, pakai yang ginian mah nyantui banget, bisa pakai apa namanya, bisa sambil ngerokok, ngopi, udud, ataupun makan gehu, bala-bala itu boleh, mau sambil curhat tentang cinta boleh. Pokoknya nyantui, pakai tracker mah murah, nggak bakalan mahal, gak nyampe 50.000. Kalau misalkan ada alatnya tinggal bikin sendiri boleh, bisa bikin sendiri. Kalau nggak ada alatnya bawa saja ke tukang las, bikinin alat buat tracker, ngelepas kancingan sobleker depan. Nah, pokoknya sambil dites, digenjot-genjot, itu sudah mantap. Nah, untuk yang satunya lagi juga sama, takar disamain sama yang satu yang sudah beres, yang sudah kelar. Mau minum dulu ya, karena capek banyak bicara, mau coblak, karena tenggorokannya nanti bisa kekeringan. Nah, kemudian sambil kita pasang, jangan lupa ya, untuk pennya yang rapat simpan di bagian yang bawah, dan yang renggang simpan di bagian yang atas, jangan sampai terbalik. Jangan yang renggang disimpan di bawah, nantinya gak bakalan enak. Karena sering banget yang nemuin pernya terbalik cara pasangnya gitu. Kemudian kita pasangkan untuk trackernya, dan juga tutup asoblekernya kita pasangkan. Kita putar, tekan sampai ke bawah, sampai mentok ya, sampai mentok, sampai terlihat untuk dudukan kancingan sepinya gitu. Nah, kancingannya ya kita pasangkan. Aduh, kasih jempol dulu biar mantap. Kemudian menggunakan obeng min, tekan sampai ke bawah sampai bunyi klek, itu sudah masuk ya. Kemudian lap-lap terlebih dahulu dari sisa-sisa kotoran ataupun tanah, gesik lah, pokoknya semacam gitulah, pokoknya yang bersih tangannya. Kemudian kita tes nyot-jot. Nah, dan ternyata udah mantap. Kalau pengen perawatan rutin di bagian asoblekernya, disitunya kasih apa namanya, dilap-lap. Apabila terkena air hujan ataupun kotoran semacam debu, itu harus dibersihkan, dilap. Kalau mau perawatan, insya Allah dijamin 100% kepake lah, tahun-tahun gitu. Kepakainya beberapa tahun, gak bakalan bocor-bocor. Kemudian kita pasangkan untuk as yang satunya lagi. Ada 2 buah baut atas bawah menggunakan baut 14. Mau menggunakan jangan lupa dikencenginnya juga pakai kunci 14 sok ataupun ring. Apabila dirasa kurang kencang, kencangkan lagi secukupnya. Jangan sampai longgar ya, nantinya bisa turun soblekernya gitu. Di sini saya melakukan pergantian di bagian kampas depan, karena untuk kampas depannya sudah aus ya, sudah habis. Jadi ganti saja. Nah, kita lepaskan kampas yang lamanya. Kemudian untuk bracketnya kita lepaskan dulu ya. Nanti ketuk-ketuk. Dan untuk pistonnya dorong saja ke dalam sampai mentok. Nah, kita cuci pakai bensin. Jangan lupa dikasih gemuk ataupun grease supaya tidak terjadi kemacetan, karena disitu sering rawan terjadi kemacetan akibat kurang pelumasan.
kasih grease aja secukupnya ya, kasih gemuk. Nah, kemudian kita pasangkan, itu harus main. Nah, udah main, udah mantap. Kemudian kampasnya kita pasangkan, bautnya kita pasangkan, penahan kampas, kencangkan menggunakan kunci 8T. Kemudian untuk as roda depannya kita pasangkan, dan juga rodanya pasangkan, ketuk-ketuk dulu. Nah, udah masuk semuanya, udah beres, mantap, kasih jempol. Kemudian kencangkan menggunakan kunci 19. Nah, kita pasangkan untuk baut L-nya ada 2 buah baut atas bawah menggunakan LT40. Udah mantap, udah beres. Nah, kita putar, harus lancar ke depan ataupun ke belakang ya. Nah, udah mantap pokoknya. Mungkin segitu saja untuk videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap men.